1. Lokasi suatu tempat yang ditentukan berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur, yang sifatnya tetap dan tidak berubah, disebut A. Lokasi relatif, B. Lokasi absolut, C. Lokasi geografis, D. Lokasi astronomis. Lokasi absolut adalah posisi tetap suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan sistem koordinat geografi, yaitu garis lintang dan garis bujur. Sifatnya pasti dan tidak dipengaruhi oleh objek di sekitarnya. 2. Fungsi utama dari garis bujur dalam penentuan lokasi dan waktu adalah untuk A. Pembagian zona iklim, B. Pembagian zona waktu, C. Menentukan ketinggian tempat, D. Menentukan musim hujan dan kemarau. Garis bujur, longitude, adalah garis hayal vertikal yang digunakan sebagai acuan pembagian zona waktu di seluruh dunia. Setiap pergeseran 15 derajat bujur setara dengan perbedaan waktu 1 jam. 3. Sebuah wilayah berada pada 15 derajat bujur timur, BT, dari garis Greenwich, GMT. Berdasarkan ketentuan zona waktu internasional, waktu di wilayah tersebut adalah A sama dengan GMT, B lebih cepat 1 jam dari GMT, C lebih lambat 1 jam dari GMT, D lebih cepat 2 jam dari GMT. Setiap pergeseran 15 derajat ke timur dari GMT, Greenwich Mean Time, menyebabkan waktu menjadi lebih cepat 1 jam. 15 derajat BT berarti waktu di wilayah tersebut adalah GMT ditambah 1 jam. 4. Adanya wilayah penghasil sayuran di dataran tinggi dan wilayah penghasil ikan di daerah pesisir. Kemudian kedua wilayah ini saling bertukar hasil produksi. Interaksi ini didorong oleh faktor A. Kesempatan untuk berintervensi, B. Spatial transferability, C. Regional complementarity, D. Aksesibilitas. Regional complementarity, saling melengkapi, adalah faktor pendorong interaksi karena adanya perbedaan potensi sumber daya antar wilayah, sayuran di dataran tinggi dan ikan di pesisir, yang memicu pertukaran. 5. Jika warga awalnya berbelanja beras dari kota B, tetapi kemudian beralih membeli dari kota C karena jaraknya lebih dekat dan harganya lebih murah, maka interaksi antara A dan B melemah karena adanya faktor A. Saling melengkapi, B. Kesempatan untuk berintervensi, C. Kemudahan pemindahan dalam ruang, D. Perbedaan potensi wilayah. Interaksi A dan B melemah karena munculnya pihak ketiga, kota C, yang menjadi alternatif yang lebih menarik, jarak dekat, harga murah. Ini disebut intervening opportunity atau kesempatan untuk berintervensi. 6. Salah satu ciri utama dari wilayah perdesaan ditinjau dari basis ekonominya adalah A. Dominasi sektor industri dan jasa, B. Mata pencaharian yang heterogen, C. Kepadatan penduduk yang sangat tinggi, D. Dominasi sektor agraris, pertanian. Ciri utama wilayah perdesaan adalah kegiatan ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor primer, terutama agraris, pertanian, perkebunan, peternakan, yang menunjukkan keseragaman mata pencaharian. 7. Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini merupakan contoh dari konsep A. Cuaca, B. Iklim, C. Iklim muson, D. Perubahan iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang panjang, puluhan tahun, dan meliputi wilayah yang luas.
Adanya dua musim, hujan dan kemarau, adalah karakteristik dari iklim tropis Indonesia. 8. Seorang nelayan kesulitan melaut dan mengalami penurunan pendapatan akibat cuaca ekstrim yang tidak menentu. Dampak perubahan iklim ini termasuk dalam bidang A. Ekonomi dan kesehatan, B. Sosial budaya dan ekonomi, C. Perhubungan dan industri, D. Pertanian dan kesehatan. Kesulitan melaut dan penurunan pendapatan adalah dampak ekonomi. Dampak ini kemudian merembet ke aspek sosial dan dapat memengaruhi budaya maritim masyarakat nelayan. 9. Indonesia rentan terhadap bencana gempa bumi dan gunung meletus karena terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu A. Eurasia, Pasifik, dan Afrika, B. Indo-Australia, Pasifik, dan Afrika, C. Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, D. Pasifik, Amerika, dan Antartika. Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik karena merupakan zona pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Eurasia di utara, Indo-Australia di selatan, dan Pasifik di timur. 10. Salah satu dampak positif dari kondisi geologis Indonesia yang dilewati jalur pegunungan api adalah A. Curah hujan yang tinggi, B. Tanah yang subur untuk pertanian, C. Terbentuknya banyak danau, D. Tidak terjadi bencana alam. Aktivitas vulkanik menghasilkan abu dan material yang kaya mineral. Material ini, setelah mengalami pelapukan, menjadikan tanah di sekitar gunung api sangat subur, yang merupakan dampak positif bagi pertanian. 11. Kegiatan seorang pedagang yang menyalurkan barang dari pabrik, produsen, ke pasar, konsumen, disebut A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, D. Investasi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang berfungsi menyalurkan barang dan jasa dari pihak produsen, pabrik, ke tangan konsumen, pasar, sehingga barang dapat tersedia untuk digunakan. 12. Berikut adalah contoh kegiatan yang termasuk dalam kategori produksi jasa, kecuali A. Jasa pengobatan oleh dokter, B. Jasa pariwisata oleh pemandu wisata, C. Membuat roti di pabrik, D. Jasa potong rambut. Membuat roti di pabrik adalah kegiatan produksi barang, menciptakan wujud baru. Sementara dokter, pemandu wisata, dan tukang cukur menyediakan produksi jasa, memberikan pelayanan. 13. Hubungan sosial yang dinamis antara individu atau kelompok yang memungkinkan saling memengaruhi, dan merupakan syarat utama kehidupan manusia disebut A. Kontak sosial, B. Komunikasi, C. Interaksi sosial, D. Akomodasi. Interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial, yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antar individu, kelompok di mana terjadi saling memengaruhi dalam bentuk aksi dan reaksi. 14. Bentuk interaksi sosial di mana upaya menyelesaikan konflik dilakukan untuk menjaga keseimbangan tanpa menghilangkan perbedaan, misalnya melalui mediasi, disebut A. Kerjasama, B. Asimilasi, C. Akulturasi, D. Akomodasi. Akomodasi adalah upaya menyelesaikan konflik untuk mengurangi ketegangan atau menjaga keseimbangan, tanpa harus menghilangkan perbedaan. Mediasi adalah salah satu bentuk proses akomodasi. 15. Pertandingan sepak bola antar klub yang memperebutkan gelar juara dengan menjunjung tinggi sportivitas,
Merupakan contoh dari bentuk interaksi sosial, A. Persaingan, kompetisi, B. Konflik, pertentangan, C. Kontravensi, D. Akomodasi. Kompetisi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana individu kelompok berusaha mencapai tujuan, gelar juara, dengan saling mengalahkan berdasarkan aturan yang disepakati, sportivitas. 16. Sumber sejarah yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan pelaku atau saksi sejarah disebut A. Sumber tertulis, B. Sumber benda, artefak, C. Sumber lisan, kesaksian langsung, D. Tradisi lisan. Sumber lisan adalah keterangan sejarah yang diperoleh dari wawancara langsung dengan orang yang terlibat atau menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut, saksi mata atau pelaku sejarah. 17. Salah satu ciri-ciri peristiwa sejarah adalah abadi, yang bermakna, A. Hanya terjadi sekali dan tidak berulang, B. Memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, C. Tidak berubah dan tetap dikenang, D. Terjadi dalam rentang waktu yang lama. Sifat abadi dalam peristiwa sejarah berarti peristiwa tersebut hanya terjadi sekali di masa lalu dan fakta-faktanya tidak akan berubah, namun akan tetap dikenang dan dipelajari dari waktu ke waktu. 18. Pemanasan global, global warming, yang menyebabkan peningkatan suhu bumi disebabkan oleh A. Menurunnya kadar oksigen, B. Meningkatnya efek rumah kaca dan polusi, C. Penipisan lapisan ozon, D. Aktivitas vulkanik yang masif. Pemanasan global utamanya disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca, seperti CO2, di atmosfer yang menjebak panas matahari. Gas ini bersumber dari polusi akibat aktivitas manusia, industri, transportasi. 19. Pencemaran air yang menyebabkan air menjadi tidak layak minum dan mengganggu ekosistem, karena berkurangnya kadar oksigen dalam air dapat disebabkan oleh A. Asap kendaraan bermotor, B. Limbah industri dan rumah tangga, C. Sampah plastik di tanah, D. Pembakaran hutan. Pembuangan limbah organik, industri rumah tangga, ke perairan menyebabkan peningkatan mikroorganisme yang mengonsumsi O2 terlarut. Hal ini menurunkan kadar oksigen, BOD, dan mengganggu ekosistem air. 20. Perkembangan dari TV tabung menjadi Smart TV merupakan contoh nyata dari A. Dinamika sosial, B. Perubahan sosial, C. Asimilasi budaya, D. Akulturasi budaya. Perubahan sosial adalah modifikasi pola kehidupan sosial yang terjadi seiring waktu, yang mencakup nilai, norma, dan teknologi. Pergantian dari TV tabung ke Smart TV adalah contoh perubahan teknologi yang memengaruhi masyarakat. 21. Sebuah komunitas yang awalnya menggunakan bahasa A dan bahasa B, kemudian seiring waktu kedua bahasa tersebut melebur menjadi bahasa C yang sama sekali baru. Proses perubahan sosial ini disebut A. Difusi, B. Akulturasi, C. Sosialisasi, D. Asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial di mana dua budaya atau lebih melebur menjadi satu budaya baru yang didominasi oleh unsur-unsur baru, menghilangkan ciri khas budaya aslinya. 22. Upaya pelestarian sumber daya udara yang paling efektif dilakukan oleh pelajar di sekolah adalah A. Membuat sumur resapan, B. Menggunakan pupuk organik, C. Menggunakan transportasi umum atau menanam pohon, D. Mengurangi penggunaan air.
Menggunakan transportasi umum atau sepeda mengurangi emisi gas buang. Menanam pohon adalah cara paling efektif untuk menyerap CO2, sehingga keduanya merupakan upaya pelestarian udara. 23. Pada masa perundagian, spesialisasi pekerjaan sudah terbentuk dan teknologi yang dikuasai adalah A. Membuat kapak genggam dari batu kasar, B. Menggunakan api, C. Teknik pengecoran logam, emas, tembaga, D. Menggunakan alat dari tulang. Masa perundagian adalah zaman di mana masyarakat telah menguasai teknologi pengolahan logam, perunggu, besi, ditandai dengan munculnya spesialisasi seperti tukang pandai besi dan tukang perunggu. 24. Salah satu masalah pokok ekonomi yang harus dijawab produsen adalah, untuk siapa barang diproduksi? Hal ini berkaitan erat dengan A. Menentukan lokasi absolut, B. Menentukan teknologi yang digunakan, C. Menentukan target konsumen, segmentasi pasar, D. Menentukan bahan baku produksi. Untuk siapa barang diproduksi? Forwom, berkaitan dengan alokasi barang, yaitu siapa yang akan menikmati hasil produksi. Produsen harus menentukan target pasar berdasarkan daya beli atau kebutuhan. 25. Konsep pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya disebut A. Pembangunan ekonomi hijau, B. Pembangunan berkelanjutan, SDGs, C. Pembangunan jangka panjang, D. Pembangunan berbasis konsumsi. Pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development, adalah konsep yang memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini terpenuhi, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pilihlah semua opsi jawaban yang benar, bisa lebih dari satu, untuk setiap pernyataan. 26. Garis lintang pada peta atau glow memiliki fungsi penting dalam ilmu geografi, antara lain, A. Pembagian zona iklim, tropis, sedang, dingin, B. Penentuan waktu dunia, C. Acuan untuk lokasi absolut, D. Pembagian zona waktu. Garis lintang, latitude, berfungsi sebagai acuan utama dalam penentuan lokasi absolut di utara atau selatan. Selain itu, garis lintang memengaruhi intensitas matahari, yang menjadi dasar pembagian zona iklim. 27. Penerapan teknologi dalam menentukan lokasi yang dimanfaatkan oleh layanan pesan antar makanan meliputi A. Menghitung estimasi biaya pengiriman, B. Menentukan rute tercepat dan kondisi lalu lintas, C. Menggunakan sistem garis lintang dan bujur manual, D. Memudahkan pemesanan kendaraan. Aplikasi pesan antar memanfaatkan teknologi geospasial, GPS, dan data real-time untuk menentukan rute tercepat, memperkirakan biaya berdasarkan jarak, dan memudahkan pemesanan atau pelacakan. 28. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi antar wilayah menurut Edward Ullman. A. Regional complementarity, saling melengkapi, B. Spatial transferability, kemudahan pemindahan dalam ruang, C. Tingginya kepadatan penduduk, D. Intervening opportunity, kesempatan untuk berintervensi. Edward Ullman mengemukakan 3 faktor utama pendorong interaksi spasial: saling melengkapi, kebutuhan berbeda, kemudahan pemindahan, transportasi, dan kesempatan berintervensi, adanya pihak ketiga yang lebih baik. 29. Pernyataan yang benar mengenai perbandingan antara wilayah perdesaan dan perkotaan adalah A. Di perdesaan, cuaca sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian. B. Di perkotaan, basis ekonomi didominasi oleh pertanian. C. Di perdesaan,
mata pencaharian cenderung homogen, agraris. D. Di perkotaan, jarak rumah dan tempat kerja umumnya dekat. Di perdesaan, mata pencaharian homogen, agraris, sehingga cuaca sangat menentukan hasil panen. Di perkotaan, basis ekonomi adalah industri jasa, dan kepadatan penduduk tinggi. 30. Unsur-unsur utama dari cuaca dan iklim yang memengaruhi kehidupan manusia meliputi A. Suhu udara, B. Penyinaran matahari, C. Aktivitas vulkanik, D. Curah hujan. Cuaca dan iklim didefinisikan oleh unsur-unsur atmosfer seperti suhu udara, curah hujan, tekanan udara, dan penyinaran matahari. Aktivitas vulkanik adalah bagian dari geologi, bukan cuaca atau iklim. 31. Dampak negatif dari pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas hasil pembakaran adalah A. Efek rumah kaca yang meningkatkan suhu bumi, B. Gangguan kesehatan seperti asma dan bronkitis, C. Kesuburan tanah yang meningkat, D. Gangguan ekosistem laut. Emisi gas CO2 dan metana meningkatkan efek rumah kaca, pemanasan global. Polutan seperti SO2 dan partikel debu berbahaya bagi pernapasan, asma, bronkitis, yaitu gangguan kesehatan. 32. Faktor-faktor yang termasuk dalam modal, kapital, dalam faktor produksi adalah A. Mesin dan peralatan produksi, B. Keahlian mengelola, C. Uang tunai atau investasi, D. Gedung atau pabrik. Modal, kapital, dalam faktor produksi mencakup segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang jasa, seperti uang, peralatan, mesin, dan infrastruktur, gedung pabrik. Keahlian termasuk faktor kewirausahaan. 33. Dua syarat utama yang harus dipenuhi agar terjadi interaksi sosial adalah A. Kontak sosial, langsung tidak langsung, B. Persaingan, kompetisi, C. Komunikasi, verbal non-verbal, D. Kekuatan alam. Interaksi sosial harus didahului oleh kontak sosial, bertemu, dan adanya komunikasi, penyampaian pesan. Keduanya adalah prasyarat mutlak untuk terbentuknya hubungan sosial timbal balik. 34. Upaya pelestarian sumber daya tanah yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah A. Membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi plastik, B. Menggunakan pupuk organik dan teknik bioremediasi, C. Membuat sumur resapan air, D. Menggunakan transportasi umum. Membuang sampah, terutama organik, pada tempatnya dan penggunaan pupuk organik menjaga struktur dan kesuburan tanah. Sumur resapan menjaga volume air tanah dan mencegah erosi. 35. Unsur-unsur penting yang harus ada dalam setiap peristiwa sejarah adalah A. Ruang, tempat terjadinya, B. Waktu, kapan terjadinya, C. Manusia, pelaku utama, D. Budaya asing. Tiga unsur penting yang membentuk suatu peristiwa menjadi sejarah adalah manusia, subjek-objek, ruang, tempat terjadinya, dan waktu, kapan terjadinya. Ini disebut konsep 3D dalam sejarah. 36. Lokasi relatif memengaruhi nilai suatu tempat, seperti harga tanah di dekat jalan raya yang cenderung tinggi. Benar atau salah?
Lokasi relatif adalah nilai suatu tempat berdasarkan objek di sekitarnya. Harga tanah di dekat fasilitas umum, jalan raya, yang tinggi menunjukkan nilai ekonomi yang dipengaruhi oleh lokasi relatifnya. 37. Zona waktu ditentukan berdasarkan garis bujur 0 derajat di Greenwich, di mana setiap pergeseran 15 derajat ke timur akan dikurangi 1 jam. Benar atau salah? Setiap pergeseran 15 derajat bujur ke timur dari GMT, waktu akan ditambah, lebih cepat, 1 jam. Sebaliknya, pergeseran ke barat akan dikurangi, lebih lambat. 38. Salah satu contoh interaksi antara desa dan kota adalah desa menyuplai hasil industri, sementara kota menyuplai hasil pertanian. Benar atau salah? Interaksi desa-kota umumnya. Desa menyuplai hasil pertanian, bahan mentah, ke kota. Sedangkan kota menyuplai hasil industri, barang jadi, dan jasa ke desa. Pernyataan ini terbalik. 39. Cuaca adalah kondisi udara dalam jangka waktu yang lama dan meliputi wilayah yang sangat luas, misalnya iklim subtropis. Benar atau salah? Pernyataan tersebut adalah definisi dari iklim. Cuaca adalah kondisi udara pada jangka waktu pendek dan meliputi wilayah yang sempit. Misalnya, kondisi hari ini di suatu kota. 40. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia yang terbagi menjadi tipe Asia, peralihan, dan Australia merupakan dampak positif dari letak geologis. Benar atau salah? Keanekaragaman flora dan fauna yang terbagi menjadi tipe Asia, peralihan, dan Australia merupakan dampak dari letak geografis, pengaruh benua Asia dan Australia, bukan letak geologis, batu, lempeng, gunung api. 41. Produksi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan manfaat barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Benar atau salah? Pernyataan tersebut adalah definisi dari konsumsi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. 42. Contoh distribusi tidak langsung adalah ketika seorang produsen menjual produknya langsung kepada pembeli, tanpa melalui perantara toko atau agen. Benar atau salah? Distribusi tidak langsung melibatkan perantara, agen, toko, marketplace. Distribusi langsung adalah produsen menjual langsung ke konsumen tanpa perantara. Misal, pabrik menjual di depan gerbangnya. 43. Akulturasi adalah perpaduan dua budaya menjadi budaya baru, tanpa menghilangkan budaya asli yang dimiliki masing-masing. Benar atau salah? Akulturasi adalah peleburan dua budaya yang menghasilkan budaya baru, namun unsur-unsur budaya asli dari masing-masing pihak masih terlihat, dan tidak hilang sepenuhnya. Contohnya, Masjid Demak. 44. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, ciri khas kebudayaannya adalah penemuan teknologi pengecoran logam. Benar atau salah?
Ciri khas masa berburu tingkat lanjut adalah telah mengenal bercocok tanam sederhana, menetap sementara, dan menghasilkan kebudayaan tulang atau kapak persegi. Pengecoran logam ada di masa perundagian. 45. Pembangunan berkelanjutan berfokus pada pilar ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Benar atau salah? Pembangunan berkelanjutan, SDGs, mencakup 3 pilar utama, ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang didukung oleh pilar tata kelola, governance, untuk mencapai keseimbangan. Pasangkanlah konsep yang ada di kolom A dengan definisi atau contoh yang paling sesuai di kolom B. Satu. Lokasi absolut C, letak tetap yang ditentukan oleh garis lintang dan bujur. 2. Pemanfaatan peta digital E, menentukan rute tercepat dan estimasi tarif secara otomatis. 3. Kontravensi A, ketidaksukaan yang disembunyikan dan belum menjadi konflik terbuka. 4. Komunikasi B, menyampaikan dan menerima pesan baik verbal maupun nonverbal. 5. Masalah pokok ekonomi, Watt D, penentuan jenis dan jumlah barang yang akan dibuat.